Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail, NIM D1B119037, jurusan Agroteknologi. Baik, kali ini saya akan menampilkan video yang bersumber dari YouTube yang menceritakan tentang pengalaman wirausaha budidaya pertanian, termasuk juga resiko-resiko dalam wirausaha budidaya pertanian tersebut. Soal menghadapi situasi pelik sudah ia lewati di sepanjang perjalanan hidupnya. Mulai dari berganti-ganti profesi hingga mantap menjadi petani harus dilalui dengan ragam suka duka. Pria kelahiran 1969 itu sempat jadi pengemudi kendaraan di tanah kelahirannya tepat. Aslinya saya dari Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Kaligambir, Desa Panggung Pucung, Pak. Saya dulu pertama saya usaha itu sayur mayur ya jenis kayak kacang, cabai keriting, kayak timun, Pak. Sayur mayur ya. Mengawali usaha pertanian tak berjalan mudah bagi pria dengan 2 orang anak ini karena tak punya modal dan tanah. Hingga akhirnya ia dipinjamkan lahan seluas 1 hektar oleh salah satu warga kampung Ngenyanasa dengan sistem kontrak selama 3 tahun. Modal lahan itulah yang membuat Giman kian bersemangat memperbaiki nasib dirinya dan keluarga. Lahan dulu pertama kita datang dari Jawa, ya kebetulan ada kakak saya yang di sini menunjukkan lahan yang masih hutan, yaitu dia membutuhkan tenaga untuk dikelola supaya lahan itu bisa dibersihkan sama petani, Pak. Jadi dalam video ini petani ini awal mula dia menanam tanaman sayuran seperti cabai, kacang panjang dengan alat seadanya. Dia tidak memiliki modal, bahkan dia tidak mempunyai lahan. Namun dia ada solusi atas permasalahan itu. Dia dipinjamkan lahan oleh seorang warga selama 3 tahun dengan sistem kontrak. Gini, Pak, petani itu ya itu memang tantangannya banyak. Selain itu kita itu kan misalnya saat menanam itu misalnya kan kalau masalah hama pasti sih itu, tapi kadang itu masalah cuaca juga itu juga susah juga, Pak. Jadi kalau kita harus tabah, sabar dan telaten, Pak. Berdasarkan video ini, dia mengalami beberapa kendala dalam melaksanakan budidaya pertanian. Kendala-kendalanya diantara itu hama, cuaca, dan lain-lain. Bagaimana ia menyikapinya? Dia menyikapinya dengan menerima, dengan sabar, dan terus melakukan pencegahan untuk pertanian yang lebih baik. Kalau petani itu kunci sukses pertama, kita jangan pemalas. Ya, kedua, kita harus berusaha sekuat tenaga kita. Sedangkan petani untuk menuju kesuksesan, Pak, walaupun kita sehat, kalau tanpa ada modal, saya rasa susah juga, Pak. Ya kita harus sabar, telaten. Ini usianya berapa bulan? Berbagai inovasi terus ia lakukan, dari satu jenis sayuran hingga berpola tumpang sari, atau dalam satu lahan ditanami berbagai jenis sayuran terutama yang cepat panen. Kini ia mencoba peruntungan dengan tanaman buah pepaya jenis California. Menurutnya, pepaya dengan nama lokal Kalina ini relatif mudah dalam perawatan dan bisa panen hingga 4 tahun. Ya kita sudah terlalu lama yaitu memahami sayur mayur, jadi saya coba-coba yaitu mencoba gimana kalau kita itu mengembangkan hasil ekonomi kita, coba-coba menanam kates California. Jadi selain ia menanam sayur, kali ini juga ia mencoba-coba untuk menanam kates atau pepaya California untuk menambah penghasilan seperti itu. Jadi dia tumpang sarikan dengan tanaman sayuran. Berdasarkan hal tersebut, tentunya petani tersebut masih harus melewati rintangan dan risiko-risiko karena ia baru mencoba-coba untuk memulai membudidayakan pepaya California. Kalau di wilayah Kobar ini masih berkurang, Pak. Masalahnya kebutuhan Kobar ini kalau masalah buah kates California itu sering mendatangkan dari Tenggarong, dari Balikpapan, Pak. Ya pertama pengelolaan tanah, Pak. Ya mulai dari bajak dulu kan. Jadi kita menggunakan pupuk full organik, Pak.
Kalau persiapan lahan itu kalau seluas 1 hektar full itu ya, itu butuh biaya sekitar 25 juta, Pak. Ya. Oh, itu mengikuti aturan itu sebetulnya 2,5 kali 2,5, Pak. Kalau karena ini yang saya tanam ini saya bikin aturan sendiri, yaitu saya bikin 2 kali 4. Karena apa? Lahan selahnya itu untuk sementara sambil menunggu kates belum berbuah, kan sedikit banyak kita ada hasil dari dia, Pak, untuk hari-hari. Kalau masalah progres penjualannya itu ya aman-aman aja, Pak. Karena apa? Kita sudah ada tengkulak yang khusus mengambil hasil kita ini, Pak. Berarti untuk pemasaran tidak masalah ya? Tidak masalah, Pak. Oke. Aman aja. Kilo. Sekarang harga kates 5.000, Pak, per kilo. Kalau itu memang sudah ngebios kates itu ya, maksudnya istilah sudah merata tuanya, itu rata-rata satu pohon itu bisa petik 2 biji, Pak. Bisa 2 biji. Ya, 2 biji. Dalam sekali panen. Ya, rata-rata 1 biji itu 2 kiloan, Pak. Itu sekitar 2 ton lebih. Ya, lebih. 2 ton sampai Ya. 3 ton per kali panen, Pak. Per kali panen, seminggu 2 kali, Pak. Oh, seminggu 2 kali panen. 2 kali ya. Kali Rp5.000 lah ya. Ya. Murah ya. Berarti ya lumayan lah ya. Ya, lumayan ya untuk hidup hari-hari lah. Ya. Ya, Pak. Kalau dibandingkan dengan biaya minimal sudah bisa menutupi biaya. Ya, masalahnya perbedaannya begini, Pak. Kalau kates, tanaman kates itu kita tuh meringankan biaya juga. Masalahnya apa? Dia kan nggak membutuhkan turus, nggak membutuhkan mulsa. Dia hanya cukup untuk tanah dibersihkan, dikelola dengan pupuk organik. Kalau yang penting pupuk organik. Ya. Sentuhan mulsa itu ya sama matahari terlalu panas. Selain pepaya California, Giman juga masih menanami berbagai jenis sayuran seperti kacang panjang, tomat, jagung, dan bayam. Sayuran ini masih jadi primadona di pasaran lokal. Soal ketersediaan pupuk juga tak menjadi kendala berarti, karena cukup mudah untuk mendapatkannya. Namun mayoritas pupuk yang digunakan adalah jenis pupuk organik untuk menghemat pengeluaran. Hanya saja untuk saat ini, pengiriman dari luar daerah sedikit tersendat lantaran ada pembatasan akses keluar masuk akibat pandemi COVID-19. Nah, kalau estimasi kali ini kalau panennya berapa lama? Panennya kalau kacang itu mulai pertama itu mengijakan bibit di lahan itu 2 bulan mulai sudah manen pertama, Pak. 2 bulan sudah bisa panen, Pak? Ya, sudah manen awal. Jadi yang kita tanam sekarang ini ada 3 kaleng, Pak. Ya, 3 kaleng itu nanti hasilnya biasanya itu rata-rata itu kalau 3 kaleng itu sekali petik 4 pikul, Pak. 4 pikul ya, 400 kilo. 4 kali 5 berarti sekitar ya 20 juta lah ya. Ya, oke, Pak. Iya, iya. Oke, nah selain itu Bapak punya usaha apa lagi, Pak? Selain itu kita punya usaha ternak, Pak. Oh, ada ternak. Sapi ya. Ada ternak sapi. Ya, karena kebutuhan kita nanti meringankan beban kita, masalahnya apa? Itu kotorannya sapi juga itu bisa membantu meringankan lahan kita untuk membantu pupuk. Terbesar rata-rata di daerah Ngingan ini masalah air, Pak. Air. Pertama air. Karena kita yang lahan bisa dijangkau yaitu PLN sudah masuk, kan itu harus menggunakan bor, Pak. Sumur bor ya. Kalau yang belum bisa dijangkau sama PLN yaitu harus kita menggunakan pompa air sejenis dumpeng, Pak. Untuk menaikkan air, untuk menghidupi tanaman kita bersama. Ya, kalau pendapatan sehari itu kalau petani itu sebetulnya tidak menentukan, Pak. Ya, kadang namanya rezeki itu kadang ya rata-rata petani kelompok kita itu ya cukup untuk hari-hari lah, Pak. Untuk kehidupan hari-hari ya. Kira-kira berapa? Kalau bulan-bulan yang sekarang ini yang telah berjalan ini kita akan buka lahan lagi, Pak. Ya, kita akan ada orang juga ya, kita mau meluaskan lahan, nambah aset, kemasukan hasil, meningkatkan hasil dari pertanian kita, Pak. Ya, sementara ini yang sudah berjalan ini ya sekitar 30 juta, Pak. Untuk modal masa-masa sekarang, Pak.
dampak? Ya itu ya tentu Pak, karena apa? Kita kendalanya itu kita misalnya pupuk kita di gudang ini habis, yaitu kita telepon kan pupuk dari Samarinda kan Pak. Ya itu terbukti nyata biar barangnya ada, perjalanannya itu yang kendalanya Pak, nggak bisa juga. Oh itu ya. Iya. Nah, semua itu petani ada tengkulaknya masing-masing Pak. Setiap petani ya 2 petani gabung jadi satu itu ada bosnya sayur sendiri-sendiri. Jadi sudah ada pelanggan ya. Kalau misalnya kita sudah produk, ada petikan apa, tinggal SMS atau telepon dia, seakan-akan itu dia siap ambil, biarpun malam, pagi pun siang dia pasti disempatkan waktunya. Karena ada pertanggungan jawabnya sama petani Pak, kepada petani-petani lain, yaitu di lain sekitar kawasan Ngenyan. Kalau bisa marilah tingkatkan, perkembangkan penghasilan kita dari pertanian. Jangan sampean semua patah semangat, harus sehat, semangat dan semangat, yaitu mengembangkan hasil kita hari-hari dari perekonomian pertanian Pak. Hidup di tanah rantau dan mulai meraih sukses tak membuat pria yang merupakan anak kedua dari 5 bersaudara ini berleha-leha atau hidup mewah. Ia tetap membumi seraya mensyukuri hasil jerih payahnya.